Indonesia memiliki catatan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas 5%. Namun, Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat di tahun 2025 sampai 2026. IMF memperkirakan pertumbuhannya hanya 4,7%, lebih rendah dari biasanya. Prediksi ini menjadi perbincangan banyak orang tentang masa depan ekonomi Indonesia. Apa saja penyebabnya? Apa dampaknya terhadap berbagai sektor? Dan yang paling penting, apa yang bisa Indonesia lakukan untuk menghadapi tantangan ini dan menjaga ekonomi tetap sehat? Video ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan melihat alasan di balik prediksi IMF dan mencari solusi untuk Indonesia. Kita akan menganalisis faktor global dan domestik, serta dampaknya. Terakhir, kita akan membahas langkah-langkah strategis yang bisa Indonesia ambil untuk mengurangi risiko dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. IMF mengatakan perlambatan ini disebabkan oleh gabungan tantangan global dan domestik. Secara global, dunia sedang menghadapi perlambatan ekonomi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Eropa. Ketegangan geopolitik dan krisis energi juga memperburuk keadaan, membuat situasi global tidak stabil. Di dalam negeri, Indonesia juga punya tantangan sendiri. Kita masih menghadapi tantangan keuangan akibat pandemi COVID-19. Indonesia juga masih bergantung pada ekspor komoditas, sehingga rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Selain itu, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius. Jadi kita perlu langkah-langkah untuk beradaptasi dan menguranginya. Perlambatan ekonomi ke 4,7% bisa berdampak besar terhadap berbagai sektor di Indonesia. Salah satu yang paling dikhawatirkan adalah meningkatnya pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang lambat bisa mengurangi lowongan kerja dan mungkin ada pemutusan hubungan kerja HK, terutama di sektor yang sensitif terhadap perubahan ekonomi. Investasi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, juga bisa terhambat. Para pengusaha mungkin akan menunda rencana ekspansi atau mengurangi investasi karena ekonomi yang tidak pasti. Ini bisa memperlambat kegiatan ekonomi dan mengurangi lapangan kerja. Perlambatan ekonomi juga bisa berdampak pada pendapatan negara. Dengan kemungkinan keuntungan perusahaan dan pendapatan individu yang lebih rendah, penerimaan pajak mungkin berkurang. Ini bisa membatasi kemampuan pemerintah untuk membiayai layanan publik dan proyek infrastruktur yang penting. Walaupun ada tantangan, Indonesia punya kesempatan untuk melewati perlambatan ini dan menjadi lebih kuat. Kuncinya adalah melakukan reformasi strategis dan membangun ekonomi yang lebih tangguh dan beragam. Pertama, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri yang menghasilkan barang jadi dan berinvestasi di sektor manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Diversifikasi ini akan membuat Indonesia tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga komoditas global. Investasi dalam sumber daya manusia juga sangat penting. Indonesia butuh tenaga kerja yang terampil dan mudah beradaptasi untuk maju di ekonomi abad ke-21. Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dan pengembangan keterampilan, membekali warga negara dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia kerja yang cepat berubah. Terakhir, menciptakan lingkungan yang baik untuk bisnis sangat penting. Ini termasuk menyederhanakan peraturan, mempermudah birokrasi, dan memastikan kebijakan yang konsisten. Lingkungan yang dapat diprediksi dan ramah bisnis akan menarik investasi, mendorong kewirausahaan, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.